Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Siang Bu, kabar baik. Alhamdulillah. Puasa ya hari ini? Alhamdulillah puasa Bu. Alhamdulillah. Baik. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, mari kita doa bersama ya dengan membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Kamila, apakah hadir? Kamila? Ya. Wina, apakah hadir? Hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Oke. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tema 1. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, sumber energi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menuliskan gagasan pokok dari teks yang diamati dengan terperinci. Terus yang ketiga, siswa mampu menjalani kehidupan sehari dengan tepat. Terus yang keempat, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Terus yang kelima, peserta didik di sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan baik, dengan tepat. Terus yang keenam, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Terus selanjutnya, semua makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, apakah anak-anak tahu sumber energi terbesar di bumi? Tahu Bu. Matahari. Matahari, Ya, Bu. benar. Ya, benar matahari. Energi terbesar di bumi adalah matahari. Nah, energi ini sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, amatilah gambar tersebut. Nah, setelah itu, coba kalian ceritakan kegiatan yang ada di dalam gambar tersebut. Coba Kamila sebutkan kegiatan yang ada di dalam gambar. Salah satu. Ada seorang ibu sedang menjemur pakaian. Ya, benar Terus sekali. ada dedek bayi lagi berjemur. Ya, benar sekali. Terus Wina, sebutkan kegiatan yang ada di gambar. Pohon sedang berfotosintesis dengan ini. Ya, benar sekali. Slide selanjutnya. Nah, dari kegiatan yang ada di gambar, yaitu yang pertama tadi ada menjemur pakaian. Benar. Terus yang kedua ada bayi yang sedang berjemur. Benar sekali. Terus tadi disebutin pohon sedang melakukan fotosintesis. Itu juga benar. Terus yang terakhir adalah gambar orang sedang berolahraga. Nah, dari kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari gambar tersebut juga terlihat bahwa matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia, juga kehidupan makhluk lain di bumi. Nah, karena matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah,
Panas matahari ini berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Ya, seperti tadi aktivitas contohnya ada berjemur pakaian, terus ada menjemur pakaian, terus ada bayi yang sedang berjemur, terus ada fotosintesis, terus ada berolahraga. Nah, terus selanjutnya, tahukah anak-anak sumber energi yang menjadikan bumi hangat? Sumber energi yang menjadikan bumi hangat. Matahari, Bu. Apa sih? Ya, benar. Matahari menjadikan bumi ini menjadi hangat karena sinarnya. Nah, untuk membuktikannya, ayo kita melakukan percobaan ya. Nah, adapun bahan-bahan yang diperlukan yaitu basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Ya, yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Nah, sedangkan sisanya di tempat yang teduh. Terus yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, untuk penulisan hasil pengamatannya itu bisa ditaruh di tabel pengamatan itu ya. Di situ ada gambar matahari sama gambar yang rindang pohon. Jadi nanti pengamatannya dikumpulkan ke ibu. Ya, selanjutnya. Nah, ayo membaca. Coba kalian baca teks kisah Ali si biji energi. Ibu beri waktu 2 menit untuk membacanya ya. Silahkan dibaca. Baik, Bu. Ya. Setelah membaca, coba kalian temukan pokok-pokok bacaan yang ada di dalam teks tersebut. Dari bacaan tersebut membicarakan apa sih? Seperti itu. Apakah sudah selesai membacanya? Bu. Belum, Bu. Belum. Ya, Ibu detikkan ya. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di petemakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Ayo, coba sebutkan pokok-pokok dari bacaan yang ada di teks tadi. Slide selanjutnya. Ya, ini dia pokok-pokok bacaan tadi. Apakah kalian, yang pertama, cahaya matahari membantu pertumbuhan tanaman. Apakah benar dari kisah si Ali si biji energi? Apakah kalian tadi menemukan? Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. iya. Mana?
Yang kedua itu ada tanaman menyimpan energi dalam akar, batang, daun, dan biji. Apakah tadi kalian menemukan dalam bacaan? Iya, Bu, menemukan. Ya, ada Bu. Ya, terus yang ketiga ada tanaman yang dimakan manusia atau hewan akan memberikan energi bagi manusia dan hewan. Apakah kalian tadi menemukan bacaan tersebut? Menemukan, Bu. Ya, jadi itu tadi merupakan pokok-pokok dari bacaan kisah Ali si biji energi. Oke, selanjutnya. Nah, tadi dari hasil pengamatan yang di slide sebelumnya tadi bisa diisikan di bagian ini ya. Eh, ini ada di buku tematik kalian. Jangan lupa nanti dibuka ya. Hasil pengamatannya bisa ditaruh bagian itu, tabel itu. Selanjutnya, ya, baca teks berikut. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dibaca. Oke. Dari bacaan tersebut, kalian menemukan apa saja anak-anak? Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah, Bu. Ya, benar sekali. Ada lagi? Ya, Ya, alam terbagi jadi 2, Bu. kesimpulannya, ya benar sekali. Nah, dari bacaan tadi, yang sudah kita baca, yang sudah kalian baca, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang apa? Dapat diperbarui, Bu. Yang Ya, tidak dapat dapat diperbaharui. Benar sekali. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena sumber daya tersebut terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Nah, coba sebutkan contohnya dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tadi di dalam bacaannya ada. Tumbuhan, Coba hewan. Kak, tumbuhan, ya benar. Wina, coba sumber daya alam yang diperbaharui apa? Hewan, Bu. Ya, benar. Aprisa, tubuh, sinar matahari, ya benar sekali. angin, dan air. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, tadi kan sumber daya alam dibedakan menjadi 2 ya, yang diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya yang terbatas. Nah, contohnya adalah minyak bumi, emas, besi, dan berbagai jenis tambang yang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, baik. Apakah anak-anak paham mengenai materi kita kali ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Bu. Jika ada materi yang belum paham, bisa ditanyakan ke ibu ya, atau ke temannya yang sudah paham. Ya, slide selanjutnya. Anak-anak sekalian, untuk latihan setelah kita membaca teks di atas tadi, silahkan kalian kerjakan latihan halaman 7-8 dalam buku tematik di rumah masing-masing. Nanti setelah dikerjakan, dikumpulkan ke ibu ya.
melalui WhatsApp group. Baik, Bu. Oke, Siap, Bu. nah seperti ini contoh soalnya. Nanti dikerjakan, kemudian dikirim ke Ibu. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa sumber energi terbesar yang ada di bumi yaitu matahari. Nah, matahari ini tadi bermanfaat untuk makhluk hidup. Nah, manfaatnya yaitu untuk menjemur pakaian, untuk menghangatkan bumi, terus untuk berjemur, untuk fotosintesis tumbuhan. Nah, seperti itu. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Akhir kata dari Ibu, sebelum pembelajaran ini kita tutup, mari kita tutup dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ya, tetap semangat. Puasanya harus penuh sampai sore. Ya, akhir kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.